bambu, kemudian ada sedotan. Ini clay ya, bukan plastisin. Kita memilih clay, kemudian ada styrofoam. Untuk alatnya itu ada gunting, ada lem bakar, kemudian selotip dan juga double tip. Ya, sama juga korek. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya, yang pertama itu kita menyiapkan bambunya terlebih dahulu, kemudian disisik sekecil mungkin seukuran dengan sedotannya. Kemudian sedotannya ini itu kita kan sedotan yang biasa itu kita nanti dibagi dua, kemudian di tengahnya itu dilubangi agar bisa masuk ke bambunya. Nah, setelah itu clay yang tadi masih berbentuk semula kita bulat-bulat menjadi seperti ini, kemudian nanti dipasangkan di setiap sedotannya. Setelah itu kita membuat lingkaran untuk menjadi penyangga dari DNA ini. Seperti itu. Udah. Buatnya sangat simpel sekali. Cuma 1 jam. Lalu selanjutnya adalah kelebihannya. Di sini kami memilih menggunakan clay karena jika menggunakan plastisin, ketika terkena suhu yang sedikit hangat, dia akan melunak. Sedangkan kalau clay, dia jadinya apa ya? Bukan atos. Apa ya? Kayak kalau bola nanti mental gitu. Kenyal gitu ya. Lalu selanjutnya ini penggunaan warna kami menggunakan warna yang mencolok karena agar lebih menarik untuk siswa, apalagi ini misal kita gunakan untuk anak-anak tunagrahita itu yang sulit memiliki keterbatasan intelektual, yang sulit mengira-kira bentuk DNA itu kayak gimana sih. Nah, ini bisa dibuat untuk pembelajaran mereka agar mereka lebih mudah mengerti. Lalu penggunaan warna-warna ini buat membedakan, seperti di dalam DNA kan ada adenin, tanin, sitosin dan guanin. Ini mewakili salah satu dari komponen tersebut. Lalu yang selanjutnya ini ergonomis dan juga ramah lingkungan karena ya walaupun kami buatnya nggak dari bahan bekas tapi bisa dibuat dari bahan bekas. Lalu selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya ini sedikit mudah rusak karena ini kan langsung dari sedotan ya teman-teman. Mungkin jika terkena tekanan yang cukup kuat nanti bisa sobek atau patah. Lalu karena di sini kami belum mencantumkan kayak misalnya merah ini mewakili sitosin atau apa, tapi kami belum mencantumkan tersebut, jadi barang ini model ini tuh masih sulit untuk dipahami. Lupa ya Bu, maaf. Selanjutnya Selanjutnya ini kan di sini klainya kan ada beberapa warna, ada biru, merah, kuning, hijau, ungu ya. merah ini. Nah, jadi ini yang biru itu adenin, yang merah itu timin, yang hijau ini itu sitosin, dan yang kuning itu guanin. DNA ini itu berputar secara heliks 360 derajat ke arah kanan. Sedikit mengulas materi tentang DNA. Jadi DNA itu adalah molekul yang menyimpan seluruh informasi genetik pada tubuh makhluk hidup. Jadi ada yang tahu nggak singkatannya apa? DNA. Nah, untuk fungsi genetiknya sendiri itu yang pertama menyimpan informasi genetik seperti pengertiannya tadi, yang dimana DNA itu sebagai penyimpan informasi genetik seluruh tubuh makhluk hidup. Yang kedua yaitu sebagai pewarisan sifat, yaitu dengan memastikan ciri fisik setiap generasi ke generasi itu tidak berbeda. Terus yang ketiga ada sintesis protein, yang dimana itu dengan memberi informasi, memberi instruksi ke sel untuk memproduksi protein, enzim maupun hormon yang
yang mengatur tubuh. Nah, oke, sedikit menambah dari Mbak Rizka tadi. Jadi DNA kita itu DNA kita semua itu tersusun dari salah satu zat pembangun yang dinamakan nukleotida, di mana nukleotida sendiri itu tersusun dari 3 struktur. Yang pertama itu ada gula pentosa, ada gugus fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Nah, di mana basa nitrogen itu sudah dijelaskan oleh Mbak Lisa tadi. Ada berapa teman-teman? Ada 4. Ada adenin, timin, sitosin, dan guanin yang dijelaskan oleh setiap warna ini. Demikian presentasi proyek dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.